Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jabarul kahar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati Bini Sepuh Riung yang ada di Kupang, kakak saya Anwar Gemar Esos dan kakak Andi Punsu Esos. Yang saya hormati para alim ulama, ulama dan kedua orang tua wisudawan. Yang saya hormati semua hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan dan kondisi yang sehat walafiat. Semudahnya kesehatan dan keafiatan yang kita miliki, mari kita untuk runduk dan sujud pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang nyaris seluruh hidupnya beliau berbakti hanya untuk membesarkan dinul Islam, yang sampai pada hari ini kita yakini sebagai keyakinan kita yang sangat kita cintai. Hadirin yang saya banggakan, ini ada beberapa yang sedang syuting saya bicara, diambil yang bagus. Kalau perlu nanti dikirim ke Riau, bahwa ada orang Riau yang tukang ceramah. Dan diperhatikan, dengar baik-baik inti yang saya omong. Tidak cerita doang, tapi cerita yang berlandaskan hukum. Saya yang pertama mau pesankan untuk kalian berdua, makanya selama saya bicara berdiri, tidak boleh duduk. Ingat Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur nikmat yang Allah berikan, nikmat itu akan tambah buat kamu dua. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kafir, kamu ingkar, kamu kufur terhadap nikmat yang Allah beri menjadi seorang sarjana kami ini, inna 'adzabi lasyadid. Allah rubah nikmat itu akan menjadi azab yang besar buat kamu. Fokusnya adalah kehidupan umat manusia itu. Ini agak tinggi karena kamu dua sarjana. Yang laki-laki Ismail sarjana apa? Ya, akuntansi. Titelnya apa? Titelnya apa? SHK. SHK, akuntansi itu sekarang kitanya SHK. Jangan sampai kita ketinggalan di kelas oleh zaman yang sedang berkembang. Kalau kamu manajemen, SM, sarjana manajemen. Nah, firman Allah tadi mengingatkan kita sekalian, terutama untuk kamu dua, bahwa ilmu yang kamu dapat di perguruan tinggi itu menjadikan dirimu untuk terus berkembang ke depan. Dengan ilmu itu kamu mesti banyak memberikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ilmu itu dalam kehidupan kamu sebagai orang sarjana. Masyarakat membutuhkan kehadiran orang sarjana. Tetapi Allah berpesan dalam sebuah tulisan ini, kalau waktu kami pengajar keluarga Riung yang baru lewat, kalau kamu hadir, ceramahnya malam ini isinya hampir sama dengan itu. Hanya saya tambah dan beberapa ilmiah.
Cara mengucap syukur dalam tulisan Yusuf Qaradawi itu seorang ulama internasional yang barusan meninggal. Dalam buku Etika Islam, beliau menuliskan cara mengucapkan syukur bagi orang Islam itu ada 3. Ini ingat kemudian, bawa ke raut. Yang pertama, asyukru biqalbi. Syukur lakukan dalam hati masing-masing. Terjemahan bagaimana? Kamu sarjana. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur secara lisan. Terima kasih ya Allah, kami sudah jadi sarjana. Waktu kami main sarjana tidak ada apa-apanya. Kami lihat Kota Kupang ini malu. Sekarang kami sudah menyatu dengan Kota Kupang karena ilmu sudah berkembang. Yang ketiga, asyukru bil arkam. Syukur dengan amal perbuatan. Yang saya mau soroti untuk kamu dua adalah syukur dengan lisan dan amal perbuatan. Pertanyaan saya sebelum saya uraikan, Ismail sudah sholat 5 waktu? Belum. Kewajiban sholat bagi orang Islam, laki-laki itu sudah mimpi indah luar sana. Kalau tidak sholat sampai hari ini, berapa banyak gudang dosa yang dia pikul dan Bapak juga ikut ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Nona sudah sholat 5 waktu, rutin, belum. Untas dia itu nuhun. Ini ilmu yang sudah out of date. Ilmu sudah tertinggal. Sholat itu ukuran hidup dan matinya umat Islam. Beda kamu Islam dengan tidak Islam. 1 sholat, 2 baca Al-Quran. Ini kuliah di tempat saya ngajar. Yang fakultas, yang agamanya itu universitasnya identitas milik Universitas Islam. Nah, sekarang kita sudah selesai orang sarjana. Ambil hikmah dari keberadaan kita yang sudah lewat. Mau sholat? Mau sholat? Mau sholat? Mulai kapan? Mau sholat? Mulai kapan? Mati saja kalau hidup tidak sholat. Mati saja kalau hidup tidak sholat. Al-Quran sudah berapa juz? Ismail? Ismail berapa juz? Ini yang saya sengaja sudah berdiri. Kamu sudah berapa juz? Sudah 1 kali hatam 30 juz. Ustadz Yusuf jangan suruh saya lagi hafal lagi Al-Baqarah ayat 5 repot saja. Tidak sampai ke situ. Oh, kalau yang lain saya dialog. Kemarin saya kasih dialog di satu peserta wisuda yang saya ceramah itu saya suruh begitu. Nah, hadirin jemaah sekalian, anakku berdua yang saya banggakan. Ilmu yang Allah sudah beri kamu selama 4 tahun silam ini 8 semester. Itu Allah ingatkan, itu menjamin kamu dua. Allah sudah jamin kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki 1 iman, 2 ilmu, 3 amal saleh, beberapa tingkatan derajat. Tapi tatkala Allah mengangkat derajat karena punya iman, tidak sholat, batal. Mengangkat ilmu yang diberikan oleh Allah terus tidak baca Quran, bisa batal. Oleh karena itu, pertanyaan amalan yang paling pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Jangan malas sholat. Sholat itu pada sujud itu sambil membaca Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Sembari kita juga sedang syukur kepada Allah tentang nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian. Hadirin jemaah sekalian, anak berdua yang saya hormati. Yang masyarakat Riau sekarang sedang tunggu para sarjanawan sarjanawati yang baru datang dari kampus mana sejak kamu kuliah. Itu tunggu mereka itu, apalagi begitu ditanya sama Jerabu kuliah dunia ngisi Universitas Muhammadiyah. Oh hebat ya kamu, karena ini Universitas Islam. Universitas Islam. Ini minimal Ismail itu sampai di Riau di Golokutu kampung Riau ya. Butuh sekali itu, mesti sudah tua itu. Jangan sampai biarkan imam gigi sudah tidak ada itu.
Nah, butuh sekali kehadiran kita sini. Makanya kehadiran seorang sarjana di satu lingkungan itu ada dua hal penting mutlak menurut William Strand. Yang pertama, kehadiran seorang sarjana itu harus mampu merubah kondisi masyarakat yang ada dengan ilmu dan iman dan teknologi yang dia miliki. Yang kedua, masyarakat itu akan merindukan tentang kehadiran seorang sarjana karena dia akan berbaur bersama masyarakat untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Kalau kita hadir sama dengan kita tidak pernah hadir, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya sambutan rektor kamu kemarin Zainur Bula itu salah satunya adalah begini. Sekarang hidup kita sudah di zaman teknologi milenium. Zaman yang sekarang itu kan bisa rekam, kirim-kirim, orang bisa lihat saya lewat situ, saya sedang ceramah. Dulu kan tidak ada. Ini yang teknologi ini. Teknologi ini ada dua kemungkinan, satu menjadi jahat, satu menjadi baik. Jahat apabila salah kita gunakan. Oleh karena itu, kehadiran seorang sarjana di kalangan keluarga dan masyarakat itu penting apabila mereka bisa menawarkan iman mereka, ilmu mereka, dan skill atau kompetensi mereka dalam kehidupan di masyarakat. Saya yakin skill pasti kami miliki sesuai dengan jurusan yang kami tekuni selama 8 semester. Tetapi pesan kami sebagai orang tua, iman dan ilmu harus bisa memadukan dalam perjalanan hidup dan kehidupan sekalian. Ini hal yang paling penting. Makanya jangan biarkan begitu saja predikat yang kita miliki lalu kita tidak memiliki apa-apa. Perkuliahan 100% dari kehitungan kita 8 semester, hanya 25% itu yang membuat bobot diri pribadi kita karena teoritis ilmu di perguruan tinggi. Sedangkan 75% itu ada di masyarakat. Maka ilmu itu ada berkembang di masyarakat. Mampu-mampulah membawa diri untuk mendapatkan kebernasan ilmu menggabung antara teori dan praktik dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang sarjana itu orang akan melihat kita mulai dari telapak kaki sampai ujung rambut. Cara pakai bajunya, cara berbusananya, cara senyumnya, cara yang tadi kamu omong itu, yang kamu bicara tadi itu yang dulu di depan kita itu sudah mulai lihat. Nuhun sarjana bilang nuhun isi ngampung dia mulai ngampung sama biasa bah. Ini kan repot kita. Tidak boleh ada kata ombur itu kecuali hebat. Memang karena mereka sarjana. Makanya pesan saya jangan jauh dengan buku. Beli lagi buku, baca lagi manajemen, beli lagi buku, baca lagi jurusan yang sama dengan kamu itu. Kalau hanya itu belum ada apa-apanya kita. Ini penting sekali. Dunia hari ini memang dunia iman, dunia ilmu, dan dunia skill, teknologi. Tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Kalau tidak kita digilas oleh zaman. Ini saya harus omong sekali lagi untuk kamu dua. Dunia hari ini, dunia angkatan kamu ini, dunia kuat imannya, dunia kuat ilmunya, dan dunia kuat teknologinya. Kita berada pada zaman globalisasi, digitalisasi, transformasi informasi. Bayangkan istilah-istilah seperti itu. Kalau kamu tidak paham, yang saya sudah omong, repot kita. Tidak ada orang lagi yang omong istilah-istilah itu. Zaman-zaman kamu sekarang seperti itu. Maka selama dengan sarjana yang kamu miliki ini, mudah-mudahan menjadi sarjana yang soleh dan soleha. Terakhir pesan saya adalah amalkan ilmumu, jagalah imanmu, dan kuasai teknologi yang ada. Itu engkau akan selamat dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Tidak ada yang lain. Nah, ada ilustrasi pendek. Yang mana ke orang yang cerdas itu, kata seorang Dr. Al-Qarni dalam buku La Tahzan, seorang penulis populer zaman kini. Mudah-mudahan kamu bisa kaji, bisa dapat ini. Yang pertama, orang cerdas dalam konsep Islam adalah orang yang tidak membuang-buang waktu. Bacanya. Masih hobi membaca tidak? Ya, hobi membaca tidak? Ya, orang sarjana tidak perlu, itu pertanyaan kecil gitu. Harus hobi membaca, baca terus. Saya punya jam baca itu habis subuh. Itu jam baca saya habis subuh. Kalau jam maghrib itu jam ngaji saya. Itu biar ada tamu keluarga, ya saya masih mengaji.
Kita sudah tua begini masih baca terus, kalau tidak repot kita, ketinggalan zaman kita. Sarjana harus militan dalam kehidupan masyarakat. Sarjana harus pertahankan dalam kehidupan masyarakat. Betul-betul bernas. Kemarin banyak orang pintar orang. Masalahnya mampu tidak mentransformasi kepintaran masyarakat Riau itu dalam kehidupan atau tidak. Ini persoalan kita. Nah, itu yang pertama, jangan buang waktu. Ingat kedua. Yang kedua, jangan tunda-tunda tobat diri kalau ada kesalahan. Yang ketiga, jangan melawan dengan kedua orang tua. Yang keempat, kuasai ilmu, iman, dan keterampilan teknologi tadi. Dan yang kelima, jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Ini 5 hal ini pesan yang sangat inti, silakan dicari di mana kamu akan dapat dan terjemahkan dalam hidup kehidupan. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, sekaligus syukur tentang wisuda yang kamu lakukan kemarin dulu itu. Maka pada malam hari ini tatap muka kamu berdua, lihat di depan yang hadir itu adalah orang-orang yang datang sembari mengaminkan doa kamu dua sebentar, menjadikan sarjana yang barokah, sarjana yang dipenuhi hidayah, taufik, rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kamu duduk. Terima kasih sudah bantu saya berdiri. Hadirin sekalian, mengakhiri yang saya sampaikan sedikit pesan untuk anak-adik kita ini, saya mengajak kita semua, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ikhlaskan doa kita untuk mereka berdua. Mudah-mudahan mereka menjadi sarjana yang soleh satu, dan yang satu sarjana yang soleha karena iman, ilmu, dan amal soleh mereka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Awal doa itu saya persilakan kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إن من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم افتح علينا أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشف عنا القرآن والنبي الكريم شر الدنيا وشر الآخرة واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh